Teman-teman yang belum bisa mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan karena memang masih aktif bekerja, di sini ada hal yang lain yang bisa teman-teman lakukan, yaitu adalah Pinang Fleksi. Pinang Fleksi itu adalah pinjaman yang ditawarkan oleh JMO ya. Jadi pengguna aplikasi JMO, seluruh pekerja yang ada di Indonesia yang terdaftar di BPJS menggunakan aplikasi JMO itu ada fitur untuk melakukan pinjaman, namanya adalah Pinang Fleksi. Limit pinjamannya lumayan sampai dengan 25 juta dan bunganya 1,74% per bulannya. Ini jauh-jauh lebih rendah daripada pinjaman online yang sampai 9% ya. Ini tidak sampai 2% ya. Kemudian untuk jangka waktunya juga lumayan sampai dengan 18 bulan dan hanya menggunakan KTP tanpa menggunakan jaminan. Dan caranya untuk meminjam teman-teman bisa langsung buka aplikasi JMO ya. Nah, cara membuat akun yang belum tahu silakan simak saja ada di channel ini. Nanti aku sertakan di deskripsi untuk cara untuk membuat akunnya ya. Oke, di sini teman-teman langsung saja klik menu lainnya yang paling bawah ya, dan kemudian silahkan teman-teman di sini pilih yang dana siaga yang paling bawah juga. Ini kita klik, kemudian nanti ada tampilan seperti ini, Pinang Fleksi ya. Dan di sini disebutkan lagi pinjamannya berapa, kemudian syaratnya apa ya. Ini langsung saja kita klik. Dan setelah itu teman-teman ada ketentuan layanan pinjaman online dari Dana Siaga JMO ini ya. Silahkan di scroll ke bawah, dibaca dan klik setuju. Kemudian biasanya ada notif seperti ini, gagal seperti ini, tapi teman-teman tidak perlu panik ya. Ini memang biasanya akan muncul ya. Ini kita klik oke saja, kemudian coba lagi. Kalau masih muncul, coba lagi terus saja ya. Nanti biasanya akan hilang ya. Dan kemudian setelah itu teman-teman klik saya setuju lagi ya. Oke, kemudian teman-teman di sini ada notifikasi seperti ini ya, pinjaman 25 juta dengan bunga flat 1,24% ya. Jadi memang kisaran bunganya seperti yang tadi. Di sini teman-teman yang baru pertama kali langsung klik yang daftar sekarang. Kemudian setelah itu teman-teman masukkan nomor handphone aktif yang dipakai sehari-hari dan klik daftar. Kemudian teman-teman di sini muncul ketampilan seperti yang awal sudah saya jelaskan tadi ya. Ini langsung saja klik ajukan sekarang. Dan kemudian teman-teman di sini bisa langsung simulasi ya. Nilai pinjamannya silahkan masukkan mulai dari 500.000, maksimalnya adalah 25 juta. Kemudian jangka waktunya silahkan dipilih dan tujuan pinjamnya juga silahkan dipilih ya. Dan kemudian ini contohnya ya, contohnya misalkan pinjam 5 juta, kemudian tenornya 5 bulan ya. Ini ada ketentuannya di sini ya, cicilannya berapa. Nah, teman-teman yang tidak masalah dengan nilai besaran cicilan silahkan lanjutkan, tetapi kalau yang keberatan kemungkinan sulit untuk membayar silahkan di skip, jangan dilanjutkan ya. Oke, kita klik ajukan pinjaman dan setelah itu di sini kita diminta untuk mengecek lagi rekening kita ya, ini NIK kita apakah sudah betul atau belum, kemudian rekening gajian kita ya menggunakan Bank BRI ataupun Bank Raya. Dan ini memang saat ini kekurangannya hanya bisa dipakai untuk yang menggunakan Bank BRI dan Bank Raya gajiannya ya. Dan silahkan cek lagi nomor rekeningnya dan klik verifikasi rekening. Dan setelah itu teman-teman di sini ada formulir pengajuan pinjaman ya. Ini KTP kita cek lagi ya apakah sudah betul atau belum. Silahkan harusnya sih sudah betul karena ini ngelink ke JMO ya. Kemudian silahkan teman-teman isi seperti data diri, pekerjaan, dan juga kerabat. Ini ada yang sudah terisi otomatis, ada juga yang harus kita isi karena masih kosong ya. Oke, silahkan lengkapi. Dan setelah itu contohnya ini untuk yang informasi data diri seperti ini ya, seperti email dan lain-lain ya, sampai nomor telepon rumah, kemudian informasi pekerjaan ya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang lainnya informasi kerabat ini adalah kontak darurat ya yang dimaksud ya. Oke, setelah itu teman-teman diajukan dan nanti ada notifikasi seperti ini, pinjaman sedang diperiksa ya. Ini biasanya waktunya adalah sekitar 15 menitan ya. Kita tunggu, kita cek berkala saja ya. Oh ya, sebelumnya aku mau spill dulu ya. Ini ada smartwatch 200 ribuan di Shopee. Fitur dan juga desainnya kece banget ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa langsung nyambung ke handphone kita. Untuk layarnya itu sudah Full HD, kemudian ini bisa langsung nyambung ke aktivitas kita ya. Misalkan kita aktivitas olahraga apapun bisa dimonitor dari smartwatch ini ya. Dan ini teman-teman ya bisa dipakai juga untuk nelpon atau menerima panggilan. Untuk membaca pesan juga bisa ya, pesan WhatsApp, pesan SMS itu akan muncul di handphone ini. Kemudian teman-teman ini bisa juga untuk memonitor detak jantung kita, kemudian juga kandungan oksigen juga bisa muncul di handphone ini ya, di jam ini ya. Dan teman-teman ini yang pasti baterainya awet, bisa sampai dengan 15 hari. Kalau untuk penggunaan normal sih biasanya maksimal 7 hari ya. Nah, teman-teman bisa langsung cek ya di keranjang yang ada di bawah ini, di tombol produk silahkan cek untuk linknya dan langsung masukkan ke keranjang agar tidak hilang ataupun tidak lupa ya. Dan keunggulan dari smartwatch ini sudah waterproof, jadi kalau teman-teman pakai hujan-hujanan ataupun kerja di tempat yang berair itu tidak akan mati. Kemudian ini juga bisa memonitor kualitas tidur kita ya, jadi teman-teman nanti ini sangat banyak fiturnya yang bisa dipakai untuk kesehatan kita. Oke, silahkan langsung masukkan di keranjang ya, linknya ada di bawah ini. Dan nanti kalau sudah berhasil akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini contohnya di sini pinjaman disetujui 5 juta ya. Contoh untuk simulasi di sini.
Kemudian di sini juga ada keterangan cicilannya berapa ya. Jadi ini hanya simulasi saja ya. Oke teman-teman, silahkan bijak dalam mengajukan pinjaman. Dan teman-teman nanti yang terakhir diminta untuk verifikasi wajah ya. Silahkan lakukan verifikasi wajah. Pastikan di tempat yang terang, internetnya lancar, tidak pakai penutup wajah seperti masker, topi, ataupun juga kacamata ya. Dan setelah itu langsung saja cek berkala di rekening teman-teman semuanya, harusnya tidak lama langsung masuk ke rekening. Oke, jadi caranya adalah seperti itu untuk mengajukan pinjaman di aplikasi GMO. Teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan, boleh silahkan diputar ulang video ini ataupun boleh langsung bertanya di kolom komentar ya. Termasuk teman-teman yang ingin sharing mungkin sudah pernah melakukan pinjaman di sini tapi selalu ditolak, ataupun mungkin ada yang pernah berhasil atau punya pengalaman yang baik atau pengalaman yang tidak baik, tulis saja di kolom komentar agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.